pun hotel itu kita tutup sekalipun, tetap harus kita nyalakan AC-nya secara berkala, tetap merawat dan seterusnya. Nah, kemudian untuk mall seperti supermarket dan lain-lain ya, untuk strategi penghematan biaya yang terkena terus terang saja adalah outsource. Jadi contohnya housekeeper. Housekeeper itu berkurang lebih dari 50%. Security berkurang ya tidak terlalu banyak 10-20%. Lalu parkir juga berkurang cukup banyak sekitar 30-40%. Dengan cara demikian kami bisa menghemat ongkos meskipun masih cash flow negatif. Nanti saya akan masuk ke financialnya. Lalu untuk office building, juga saat di Ciputra Wet 1 kami mengadakan penghematan terbanyak di outsource. Jadi housekeeper juga berkurang sekitar 50%, security sedikit, parkir kira-kira 30%. Nah, apa dampaknya secara finansial? Jadi untuk hotel pertama, hotel itu masih negatif cash flow, sama seperti di Hotel Ciputra Jakarta. Operasi dengan cara itu masih negatif, kira-kira dapat income cash flow sebesar kira-kira 3 miliar per bulan, 3,5 miliar per bulan. Sekarang negatif hampir 2 miliar per bulan. Itu untuk hotel bintang 4. Kalau untuk mall itu biasanya kita bisa dapat surplus cash katakanlah sekitar 7 miliar sebulan. Dengan cara seperti ini, kondisi seperti COVID ini, kami itu negatif kepada para tenan itu biasanya kita sampaikan, oke, untuk sewa tidak perlu bayar dulu sekarang, tapi service charge bayar 50%. Tapi itu pun juga sewa sama sekali nggak dibayar, dan service charge juga sedikit sekali yang membayar. Jadi memang sektor retail ini parah sekali. Kemudian untuk office building itu sebetulnya tetap buka dengan sistem PSBB, limited minimum aktivitas. Itu kami dengan pengurangan tenaga kerja tadi itu bisa menghemat kira-kira sekitar 25% dari IPL ya. Jadi kira-kira kalau IPL itu kira-kira 50 ribuan. Jadi kita menghemat kira-kira sekitar 10 ribuan per meter per bulan. Kenapa cuma sedikit? Karena sebetulnya banyak sekali pendapatan yang didapat dari parkir. Nah, dengan kondisi COVID ini, pendapat parkir habis-habisan turunnya. Jadi akhirnya penghematan juga paling cuma sekitar 10 ribu per meter per bulan. Nah, lalu bagaimana tingkat aktivitas selama masa COVID sampai sekarang? Untuk mall itu sepi sekali, jadi jumlah visitor itu kira-kira hanya sekitar 15% dari normal, dari pasar normal. Untuk Jakarta sampai sekarang pun masih sekitar 15-25% kunjungannya. Untuk mall kami yang di Semarang, sebetulnya waktu sebelum Lebaran sudah meningkat besar, jadi sampai mencapai 50%. Namun sekarang drop lagi sampai ke 20%. Kenapa? Karena di Jawa Tengah itu banyak dilakukan rapid test. Rupanya masyarakat kita ini masih alergi terhadap rapid test yang dadakan begitu, yang secara random diambil oleh pemerintah. Jadi sekarang masih sekitar 20-25% tamu mall. Kemudian kalau untuk hotel, pada bulan akhir Maret, 5-10%. Namun sekarang sudah mulai ada peningkatan. Jadi untuk hotel bintang 4 seperti Hotel Ciputra Jakarta dan Semarang, itu sudah mulai mencapai sekitar 15-20%. Namun untuk hotel 5 stars 3+ masih di sekitar 5%-an lah kira-kira. Jadi tampaknya kalau sektor hotel yang bintangnya lebih rendah mungkin lebih cepat pulih daripada hotel yang nah kemudian
Lalu apa fokus kita saat ini ya? Jadi kami merasa bahwa upaya penghematan, kemudian juga upaya untuk berhadapan dengan tenan dan lain-lain itu sudah optimum. Dan sekarang yang menjadi fokus utama kami adalah diskusi dengan bank. Ya. Bank ini merupakan pihak yang sangat berpengaruh terhadap bisnis kita. Lalu, dan kita tahu bahwa OJK telah mengeluarkan peraturan yang meminta sebetulnya sektor perbankan untuk melakukan restrukturisasi akibat COVID. Jadi inilah yang kita coba lakukan juga. Nah, ini yang saya mau share juga kepada teman-teman bahwa ternyata hal ini tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun sudah ada aturan OJK seperti itu, yang terjadi adalah bahwa pihak bank ini juga tampaknya mengalami kesulitan untuk melakukan restrukturisasi seperti yang kita harapkan. Yang terjadi adalah bank itu setuju untuk melakukan penundaan cicilan pokok. Kemudian juga dalam beberapa hal kadang-kadang setuju juga untuk melakukan penundaan sebagian kecil dari pembayaran bunga. Namun yang tidak dilakukan oleh bank sampai saat ini adalah ikut men-share loss yang dihadapi oleh korporasi. Jadi sebetulnya secara bisnis mereka tidak berkorban apa-apa sebetulnya, hanya menggeser-geser saja. Bunga tetap berjalan dengan normal. Padahal kita sebagai pelaku bisnis, misalkan saja kita buka mall atau hotel, 2 bulan, 3 bulan ini kita betul loss bisnis. Ya, seperti tadi saya katakan, untuk hotel bintang 4, tadinya dapat 3 miliar, lalu minus 2. Berarti tiap bulan kita loss uang, betul real loss itu 5 miliar per bulan. Nah, ini semua sedikit pun juga Oke, Pak membantu kita dalam menyerap sedikit. 2 menit lagi waktunya, ya. Pak. 2 menit lagi. Ya. Nah, jadi kembali kepada tadi harapan kepada stakeholder. Yang utama sekali buat saya, buat kami adalah agar sektor perbankan bisa ikut membantu. Betul-betul membantu dalam arti kata ikut share the loss lah. Ya, kalau kita lihat di negara lain pun juga begitu. Antara tenant dan landlord share the loss, antara landlord dengan pemerintah share the loss. Tapi di Indonesia ini tampaknya belum sampai ke situ. Ya, jadi ini yang saya pikir menjadi harapan utama dari korporasi. Sampai saat ini kami belum melihat keikutsertaan bank untuk share the loss. Ya, ini mindset nomor 1. Kemudian tadi juga ada harapan untuk bicara tentang vision ke depan, opportunity dan lain-lain. Kami melihat bahwa dampak dari COVID ini akan cukup lama, bukan dari sektor COVID ya, tapi dari keruntuhan ekonomi. Nah, ini juga berkepanjangan dampaknya kepada sektor real business. Nah, kembali lagi ke tadi yang harapan kami tentang restrukturisasi dan bantuan dari perbankan. Karena perbankan pun sekarang melihatnya seolah-olah kan yang punya problem hanya 3 bulan, 4 bulan. Tapi sebetulnya enggak. Problem kita ini masih akan sampai setahun ke depan. Jadi tolonglah kita diperhatikan bukan hanya selama 3 bulan ini, tapi bagaimana kami menata bisnis selama 1 tahun ke depan ini. Karena masih akan ada kesulitan yang kita hadapi untuk masa depan. Oke, Pak Arta. Saya pikir waktu saya sudah habis ya Pak ya. Sudah cukup. Terima kasih Pak Arta. Luar biasa. Tadi kondisinya memang berat ya, hampir semua produk ya, hotel, mall, residensial juga saya kira terpengaruh. Selanjutnya saya ingin dengar dari Pak Ardianto PAD ya, Presiden Direktur Marekon Agung. Silakan Pak, poin-poinnya bisa terkait kondisi sekarang dan lain-lain lah. Baik Pak, mungkin karena waktunya cuma 7 menit, slide nggak usah dikeluarin Pak. Saya nggak usah, monggo. Yang pertama, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Siang Pak. Ya. Selamat siang. Jadi sebetulnya kita ini, industri properti ini kembali lagi kalau saya bilang memang jadi apes ya.
kita menghadapi hal yang paling judulnya itu adalah ketidakpastian masa pandemi ini. Jadi kalau ketidakpastian itu membuat customer kita yang rencana sudah mau beli, udah direncana udah 1 tahun 2 tahun nabung, tiba-tiba batal. Kemudian juga konsumen kita yang tiba-tiba harus pegang cash aman karena situasi tidak pasti ke depan, ekonomi juga tidak jelas, dan kemudian juga tiba-tiba sekarang KPR juga sangat selektif dalam meluluskan para customer-nya untuk mendapat KPR karena bank juga nggak mau ada NPL semakin besar, gitu kan, kondisinya ketidakpastian. Kemudian juga customer yang sudah beli nyicilnya pun juga mulai batuk-batuk, gitu kan ya. Dan ini membuat industri properti menjadi benar-benar terpuruk. Kalau tadi Pak Arta Dinata Jangkar lebih kepada komersial, saya mungkin lebih ke housing ya, ke perumahan. Nah, kondisi seperti ini sebetulnya kita punya pengalaman sejak 2015 itu kita sudah menghadapi ketidakpastian seperti ini. Artinya di dalam industri properti ya. Intinya adalah sebuah turunnya daya beli. Itu sudah kita alami dari 2015 dan kita sudah berbagai dengan jurus-jurus. Mestinya kita punya pengalaman bagaimana mengatasi masyarakat yang daya belinya menurun. Tapi sebetulnya sekarang memang kondisinya sedikit lain, karena ke depan seperti apa kita nggak pernah tahu. Nah, kalau saya boleh share, sebetulnya industri properti ini mendapat 3 tantangan utama, kalau saya bilang. Jadi penjualan yang melambat, yang tadi saya sampaikan di depan, kemudian adanya perubahan sosial, perilaku sosial, behavior change, kemudian juga ada yang ketiga, bagaimana kita nanti menjalankan bisnis setelah apa yang disebut dengan kenormalan baru. Ini beda banget, ya. Yang pertama mengenai penjualan melambat, tadi saya sudah cerita bahwa banyak ketidakpastian, konsumen kita banyak menunda, kemudian kita juga melihat bahwa konsumen ini daya belinya sangat menurun, sehingga kita ini serba salah kalau kita mengeluarkan berbagai jurus cara bayar pun juga kadang-kadang juga pusing karena konsumen ini memang menunda dalam arti dia punya duit tapi lebih senang disimpan, gitu kan. Nah, di Summarecon sendiri sebetulnya kami juga menghadapi hal yang sama. Konsumen kami ini juga kami treat dengan sebuah cara bayar yang beraneka ragam. Sampai dengan kita juga memberikan satu cara bayar yang setiap begitu beli bisa libur 3 bulan bayar dulu sampai kira-kira COVID selesai baru dia ngangsur lagi. Kemudian cash bertahap juga ada rumus-rumus tertentu, kemudian DP yang dicicil dan sebagainya. Tapi dengan kondisi KPR bank yang selektif, kemudian konsumen tidak bisa mengambil KPR tapi masuknya ke cash bertahap, itu juga semakin berat. Dan yang kami hadapi sekarang juga adalah segmentasi yang masuk dalam rumah yang kita sebut dengan affordable housing. Artinya rumah-rumah yang memang harganya sekitar 1M sampai 1,5 M, bahkan paling nggak sampai 2M. Bersyukur di Summarecon Bekasi minggu lalu masih ada jualan orang beli rumah 1,1, 1,3, 1,4 masih ada. Ya, walaupun volumenya nggak sebanyak sebelumnya, tapi masih ada. Bahkan yang kemarin saya cerita di depan Pak Herman di Mark Plus, itu saya cerita bahwa memang kita juga masih ada pembelian rumah yang harga 7M di Summarecon Bekasi. Bahkan di Summarecon Serpong itu kami masih ada orang beli rumah 9M. Nah, sebetulnya ini memang orang-orang yang dari awal sudah favorit dengan kami, dan memang ini hasil sebuah kerja keras, membina kepercayaan, dan hasilnya di saat-saat kritis gini kepercayaan masih ada. Itu yang saya sampaikan kemarin ke Pak Hermawan, apa yang disebut dengan advocacy. Artinya orang beli itu karena ada advocate dari
sahabatnya, dari temannya, dari saudaranya. Jadi orang yang sudah beli, tentunya karena loyal dia tidak beli lagi, karena beli rumah kan nggak bisa setiap bulan. Dia akan mengadvocate ke orang-orang di sekitarnya yang dekat. Dan ini orang percaya. Dibanding kami sendiri yang advocate, lebih percaya orang lain yang sudah mengalami tinggal di Summarecon mengadvocate orang lain. Itu jauh lebih cepat. Tapi syaratnya produk harus bagus dulu. Ya, makanya kami bersyukur sekali lagi bahwa ketika kami kerja keras dengan menjalankan komitmen yang sangat konsisten, akhirnya kami mendapatkan hasil kepercayaan di masa-masa sulit seperti ini. Namun memang volumenya tidak sebanyak sebelum COVID. Ya. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya selain kita harus meng-create sebuah cara bayar yang bagus, yang kira-kira bisa mengukur kemampuan konsumen sehingga konsumen akhirnya mau beli dengan cara bayar kita yang benar-benar menarik. Itu paling penting. Kita juga harus melihat segmentasi. Jadi kalau Bapak Ibu punya kesempatan untuk merubah segmentasi, menciptakan produk-produk yang lebih cocok dengan segmentasi yang sekarang sedang mampu beli, itu sangat bagus. Kita punya segmen baru yang selalu diceritakan menjadi viral di sosial media adalah segmentasi milenial. Ini memang sebuah kesempatan, karena milenial sudah nggak bisa traveling. Tapi mereka sebenarnya savingnya banyak. Nah, bagaimana Bapak Ibu semuanya, termasuk kami di Summarecon, menggarap segmen milenial ini? Karena it's time to buy. Dengan milenial di rumah itu udah nggak ngontrak lagi, dan dia sudah tidak perlu lagi cari ruangan untuk meeting dengan tempat-tempat yang bisa di hangout sambil meeting, tapi cukup di rumah, tidak perlu transportasi, rumah sendiri, tinggal nyicil di bank, ke bank, dan sudah memiliki rumah. Itu perlu digalakkan ke segmen milenial. 2 menit lagi Pak Ardianto. Ya. Kemudian saya cepat yang kedua mengenai social behavior change. Kita tahu bahwa semua akan berubah gara-gara si COVID ini, dan pembatasan ini membuat kita punya kebiasaan baru, dan ini harus kita cermati, dan kita harus responsif melihat perubahan ini, agar perubahan itu bisa kita melihat peluang di ke depan. Dan ini paling penting. Adaptasi saja tidak cukup, dan adaptasi pun harus perlu sebuah persiapan yang baik, tapi responsif terhadap perubahan di luaran sana. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita bisa mengelola bisnis di zaman penormalan baru. Yang pertama, kita mesti harus mereview kembali bisnis kita, real estate kita, penjualan kita, karena pasti skala penjualan akan berubah, kapasitas produksi kita berubah, kapasitas penjualan kita berubah, sehingga kita harus mengkalkulasi ulang bisnis kita agar kita bisa tahu ke depan seperti apa, dan dengan skala yang berbeda, strategi juga akan berbeda. Kemudian juga kita harus juga menyiapkan infrastruktur yang mendukung penjualan baru. Sudah barang tentu digital menjadi salah satu pilihan yang terbaik, dan semua pengembang pasti masuk di digital, dan infrastruktur terhadap digital yaitu internet berkecepatan tinggi sangat penting. Di Summarecon sudah kami ceritakan kemarin bahwa setiap township kami mempunyai backbone fiber optik yang mengakomodasikan internet berkecepatan tinggi. Sehingga produk-produk kita harus baru, dan produk-produk yang punya refer to new behavior, produk-produk yang refer ke protokol kesehatan, dan produk-produk yang friendly dengan work from home, agar dievaluasi kembali dan di-create kembali, diinovasikan kembali, agar kita dalam penormalan baru itu kita mempunyai satu bisnis atmosfer yang sangat berubah, bisnis landscape yang sangat berubah, dan ini menjadikan kita harus benar-benar menggali inovasi untuk bisa mendekati konsumen kita. Oke, mungkin Pak itu Pak, ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Oke, next saya minta Pak Suteja Siddhartha Darmono dari Jababeka.
Halo, selamat pagi semuanya. Selamat Monggo, pagi, Pak. langsung Pak Suteja. Ya, saya jam between meetings nih, Pak. Jadi maaf tadi kalau agak nggak ngikutin barusan. Oke. Sempat dengar dari Pak Adrian. Ya, ya senang bisa sharing di sini, terutama mengenai strategi post COVID ya. Saya nggak tahu apakah saat ini sudah tepat untuk kita bicara mengenai post-COVID ya, karena memang masih era yang baru berkembang ya. Tapi seperti kita perhatikan di dunia ini saat ini, keadaan itu sudah mulai masuk ke dalam yang namanya new normal. Ya, hampir di banyak negara, contohnya Singapura itu sudah di minggu ini benar-benar masuk new normal. Mungkin kalau kita di Indonesia masih 1 minggu lagi ya, tapi juga banyak Pak Suteja, suaranya nggak kedengeran, Pak. Halo, sampai mana Pak? Iya, tadi saya sampai mana Pak? Yang strategi tadi, Pak. Ya, saya baru cerita mengenai kurva pandemi ya Pak ya, bahwa pandemi itu masih bergejolak Pak saat ini, bahwa kita mungkin baru masuk ke yang namanya new normal, jadi belum benar-benar masuk post-COVID lah kalau kita bicara ya. Mungkin semua juga mendengarkan banyak dari guru besar Pak Hermawan Kertajaya bahwa ada 4 fase yang kita masuk, yaitu survival mode, preparation mode, dan kemudian launching mode ya. Nah, harusnya kita mungkin saat ini masuk ke yang namanya preparation mode, belum bisa launching mode karena masih new normal. Ya, tadi juga saya dengar sekilas dari Pak Adrian, saya pikir banyak berkonsentrasi kepada produk-produk yang ada saat ini, di mana developer itu memperkenalkan gimmick-gimmick yang menarik. Saya pikir itu juga yang lumrah ya saat ini untuk dilakukan, karena susah masih memprediksi pasar yang ada, sedangkan kalau produk yang sudah beredar di market itu kira-kira konsumen, bahkan mungkin kalau kita bicara konsumen ring one itu harusnya cukup familiar. Ya, jadi bagaimana kita bisa memperkenalkan gimmick-gimmick yang menarik, cara bayar yang menarik ya, harus yang fleksibel, tadi sudah juga dikatakan, saya tidak mau banyak mengulang, dan juga banyak daripada developer itu sekarang menggunakan digital. Itu sudah menjadi pilihan dan tidak menjadi keharusan, sudah tidak menjadi pilihan lagi seperti itu ya, karena ya kita semua tidak bisa ketemu juga ya pada saat ini. Jadi mau nggak mau online is a way now, dan juga saya sepakat sekali bahwa basic infrastructure needs itu perlu dipenuhi ya, fiber optics dan sebagainya tadi juga sudah dikatakan. Jadi strategi ini banyak yang diterapkan sama, saya pikir di banyak pengembang saat ini. Bahkan saya dengar pengembang-pengembang kecil pun yang tradisional pun sekarang menggunakan online. Nah, itu sangat hebat ya. Jadi ada beberapa efek dari COVID-19 ini yang dimana saya pikir juga mengakselerasi banyak planning ya, seperti sekarang di kami di Jawa BK sendiri, kami juga sedang mengembangkan online platform kami dengan lebih cepat lagi ya, karena keharusan daripada mungkin tren yang akan terjadi ke depannya. Nah, mungkin beberapa strategi yang saat ini juga spesifik kami lakukan adalah membangun aliansi bersama. Ya, tentu kalau kita lihat aliansi itu sudah banyak dibangun di broker-broker dan sesama ya. Mereka sangat kompak. Nah, ini kenapa hal ini belum dilakukan oleh para developer sebaik mereka seperti itu. Ya tentu mungkin beda nature ya, jadi kita mungkin juga belum tentu bisa lakukan yang sama. Tetapi ya justru di era ini juga saya pikir kesempatannya, karena sebetulnya kalau banyak yang memperhatikan sebelum COVID kemarin itu, saya dan beberapa pengembang juga salah satu yang ada di sini tadi Sumarekon,
tapi dengan Pak Albert ya, dan kemudian ada lagi yang lainnya, Lipo Cikarang dan Delta Mas dan yang lainnya. Kita ada total 9 pengembang itu sebetulnya sudah jadi. Kita punya satu aliansi yang namanya Aliansi East Corridor Jakarta ya. Dan itu sebenarnya kita sudah mau launching kemarin waktu sebelum Covid. Ya, tapi kemudian kita terkena Covid sehingga di bulan Maret, bulan April kita mau launching, namanya sudah ada, konsorsiumnya sudah ada, kita akhirnya put on hold. Ya. Nah, tapi justru ini mungkin menjadi satu kesempatan baru bagi kita semua, di mana saat ini kami sedang mereview mungkin beberapa dari kami, karena setiap pengembang juga punya keadaan yang berbeda, saya pikir. Ya, tetapi ada ternyata beberapa pengembang yang cukup kompak, dan kita akan melakukan beberapa webinar sharing bersama, ya, dan juga mungkin beberapa strategi promosi bersama guna mempromosikan Timur Jakarta. Ya, karena coba kalau kita lihat kemarin misalnya new normal dipromosikan untuk mall ya. Nah, ini juga saya bantu Pak Adri mungkin tadi Sumarekon untuk promosi nih. Pak Jokowi kan mampir ke Sumarekon Bekasi. Nah, itu berarti new normalnya ada di Timur Jakarta, Pak. New normalnya mengarah ke timur. Betul, Pak. Betul. Kode itu, Pak. Kode, Pak. Jadi tren properti juga kayaknya mengarah ke Timur Jakarta nih sementara. Ya, tapi enggak lah, kita juga percaya area lain juga akan tetap berkembang. Tetapi melihat Timur Jakarta ini justru sebetulnya kesempatan saat ini, karena ini memang saya lihat menjadi sunrise. Ya, kita kalau di properti itu melihat perkembangan infrastruktur. Infrastruktur itu kan menjadi backbone daripada properti. Ya, kita lihat ke Timur Jakarta itu infrastruktur itu yang masuk sangat masif. Ya, dan banyak yang sebetulnya sudah jadi di awal tahun 2020 seperti misalnya tol elevated Japek ya, Jakarta Cikampek, kemudian nanti juga jadi tahun ini harusnya Outer Ring 2 itu dari Cibitung sampai ke Tanjung Priuk dan yang lainnya ya, kereta cepat itu harusnya jadi tahun 2021, tapi kemarin ada yang mengatakan tahun 2022. Jadi sebetulnya momentum ini sebetulnya kemarin itu sudah harusnya sudah masuk ya, timur itu kurvanya naik dan ya sayang Covid masuk. Jadi kita sama-sama coba balik mempromosikan lagi Timur Jakarta ini bersama dengan beberapa developer lain, dan kali ini saya lihat mereka lebih serius. Dan mudah-mudahan webinar ini bisa terjadi dalam waktu cepat dan kita akan segera promosikan sehingga pada saat masuk new normal dan kemudian tahap launching dan sebagainya itu bisa dipakai oleh semua developer yang ada di Timur Jakarta untuk sama-sama memasarkan Timur Jakarta. Nah, mungkin ini strategi spesifik yang saya ingin ceritakan di sini, apalagi kalau ada developer lain yang ada di Timur Jakarta juga, supaya kita sama-sama kompak mempromosikan Timur Jakarta ini. Karena saya percaya tadi sudah saya katakan bahwa memang the new trend untuk properti itu harusnya masuk ke timur. Saya bisa nyebutkan banyak infrastruktur, baik harga, tapi memang timur ini mempunyai satu kondisi yang cukup berat juga, yaitu image. Ya, image dan kemacetan. Nah, kemacetan ini mungkin bisa dipecahkan oleh infrastruktur yang tadi sudah saya katakan, dan memang sudah terbukti sekarang ke timur itu, ke Cikarang, ke Bekasi, ke Kerawang itu sudah tidak macet, dan kalau bicara image seperti kawasan industri dan sebagainya itu hanya bisa dipecahkan kalau kita sama-sama rame-rame mempromosikan Timur Jakarta sebagai satu hunian, sebagai tempat residensial dan komersial yang layak. Ya, saya banyak belajar dari Sumarekon, di mana saya pikir Sumarekon Bekasi ini sudah berhasil men-establish image itu. Jadi bukan image industri, tapi merupakan image perkotaan. Nah, ini yang sebetulnya kita sedang bangun di Timur Jakarta, karena konsentrasi daripada perkotaan di Timur Jakarta itu sangat banyak. Ya, kota-kota satelit di Timur Jakarta itu sebetulnya. Mohon maaf Pak Suteja, 2 menit. Ya, Pak Ilham. Jadi memang konsentrasi daripada kota-kota di satelit di Timur Jakarta itu sebetulnya lebih banyak daripada di barat Jakarta. Ya, hanya saja aliansi ini masih belum sebaik di timur, belum sebaik di barat, karena mungkin kalau di barat itu secara letak geografis dan lokasi mereka lebih dekat. Ya,
Saya baru bicara kemarin juga dengan salah satu pakar properti yang pernah bekerja di barat maupun timur Jakarta. Jadi yang bersangkutan juga menyampaikan bahwa di timur itu potensi juga, malah lebih baik karena timur itu lebih banyak. Jadi contohnya antara Sumarekon, Bekasi dan Jababeka sendiri itu sebetulnya ada koneksinya loh. Ya, contohnya apa? Yaitu dengan rel kereta api. Kemudian dengan jalur Pantura. Jadi ternyata dari timur Jakarta itu bahkan dari Jakarta Timur, Jakarta Garden City, kemudian all the way sampai Kerawang itu kita bisa bangun satu pengembangan yang solid terintegrasi. Ya, baik secara infrastruktur, transportasi dan pengembangan. Nah, mungkin ini yang kita perlu promosikan bersama untuk pada saat COVID ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tambahan bagi semua untuk bisa diketahui dan dilakukan bersama. Mungkin itu saja Pak Ilham dari saya. Terima kasih Pak Suteja. Dan yang lain. Terima kasih dan sukses buat acaranya Pak. Maaf saya harus meninggalkan karena ada meeting lain Pak. Thank you Pak Suteja. Thank you, terima kasih semuanya. Mohon maaf saya potong tadi karena kita ada 4 lagi pembicara yang ingin sharing di acara ini. Mudah-mudahan tadi ajakan Pak Suteja juga buat berkolaborasi ke teman-teman di Koridor Timur bisa lebih ada yang konkretnya lah. Silakan diatur tuh Pak Suteja, Pak Adianto dan lain-lain teman-teman. Baik, saya infokan juga di forum ini ada sekitar 64 orang. Memang kami batasi supaya tidak terlalu crowded ya trafficnya. Dari 64 orang ini semua yang paling jauh ada dari Surabaya dan dari swasta dan BUMN juga banyak ya. Ada dari kalau swasta saya kira sudah yang besar-besar sudah ada semua ya. Terus kalau BUMN ada dari PP, ada dari Wika dan lain-lain. Ya mudah-mudahan ini nantinya hasil dari obrolan kita bisa menyebar lah ya minimal terutama terkait dengan bagaimana kita bisa mencapai harapan buat pemerintah terus kemudian opportunity apa yang bisa dijalankan bersama-sama barangkali ya. Baik, saya akan langsung ke Pak Thomas ya. Pak Thomas Go dari AKR Land. Pak Thomas. Ya, selamat pagi Pak. Pagi Pak Thomas. Monggo Pak Thomas. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih ya atas kesempatannya sudah diundang untuk sedikit memberikan gambaran. Jadi kalau saya perhatikan, mulai dari proyek kita sendiri ya, kita ada proyek Super Block itu di Jakarta Barat, Kebun Jeruk, AKR dari West Office and Residences. Kalau kita perhatikan proyek ini penjualannya cukup baik ya. Kalau dibandingkan tahun lalu year to year kuartal pertamanya malah kita naik 6,6%. Nah, saya pikir-pikir pada saat ini investor maupun juga end user kalau beli properti mereka maunya yang risk free product yang sudah jadi dan tidak ada resiko. Jadi kalau mereka beli apartemen yang mesti nunggu inden itu kelihatannya tidak appetite-nya untuk mereka. Jadi mereka tidak ke arah sana. Nah kita beruntung ya, puji Tuhan udah jadi penjualannya juga cukup baik. Kemudian kalau kita lihat, kalau saya lihat proyek saya yang di Manado kita ada Grand Kawanwa International City, kita ada 200 hektar, ada golf course-nya juga, ada hotel Novotel. Ini hotelnya tutup sekarang nih karena masalah COVID nih. Jadi satu bulan kalau saya lihat dari penjualan rumah-rumah kita yang menengah ke atas yang harganya minimum 2 miliar, itu year to year kuartal pertama tahun lalu dibanding tahun ini kita mengalami peningkatan 127%. Jadi berarti memang demand-nya ada dan juga memang seperti tadi yang dikatakan dari Bapak Adian ya, dari Adianto dari Sumarekon, customer itu memberikan referral, jadi advokat. Karena mereka udah senang tinggal di situ, mereka minta teman-temannya beli di situ juga, pejabat beli di situ juga. Ya. Jadi akibatnya penjualannya bagus. Nah, tetapi proyek kami yang menengah ke bawah, itu turunnya besar, Pak. Turunnya bisa 62,5%. Kenapa bisa turun seperti itu? Ternyata mereka tuh banyak yang KPR-nya tuh ditolak oleh bank. Nah, tantangannya kalau yang menengah ke atas adalah juga kalau mereka pakai KPR, itu bank juga beberapa bank kasih limitnya hanya 1 miliar. Nah, ini menjadi problem tersendiri buat
developer ya. Jadi kalau harapkan customer cara bayar harus cash, angsuran bertahap, kadang-kadang mereka juga kemampuan untuk membayarnya juga nggak ada. Dia problem. Nah, terus kalau proyek kami yang di Game City di Gresik itu kita bangun kota, luasnya kira-kira 800 hektar. Kita masih nunggu drivernya dari Freeport karena Freeport akan memulai pembangunan diperkirakan Oktober tahun ini atau Januari tahun depan. Dari pemerintah sendiri mintanya supaya lebih cepat Oktober, tapi mereka alasan COVID mau ke Januari. Nah, dengan ada Freeport, permintaan kebutuhan rumah tempat kita juga banyak. Jadi ekspat-ekspat dari kontraktor yang mereka sendiri akan bekerja untuk membangun Freeport seperti Chiyoda maupun Sumitomo, mereka akan menyewa di tempat kami. Jadi ini ada drivernya, jadi keterkaitannya juga cukup besar. Jadi dengan ada COVID ini menghambat sektor lainnya, bisa menghambat juga sektor properti. Nah, kalau saya perhatikan sekarang yang hospitality ini yang agak parah. Hotel kita yang di Manado sudah tutup ya. Itu tadi kan nanti ada Accor kan, Novotel, tapi kita yang di Bali, Nusa Dua kita masih oke. Tapi dari forecast-nya dulunya positif ya puluhan miliar, sekarang jadi pas-pasan. Nah, jadi ini juga suatu masalah tersendiri. Kenapa? Kalau kita perhatikan di Tiongkok sendiri, setelah COVID, itu di Tiongkok, mereka yang namanya customer property mulai ada yang melihat-lihat, mulai ada yang mulai beli. Tetapi yang namanya hospitality itu drop. Sampai kapan? Kita nggak tahu juga nih, karena ini global dunia. Sampai benar-benar COVID itu mungkin vaksinnya ditemukan, tidak ada masalah lagi, baru orang berani bepergian. Jadi sekarang bayangkan saja untuk kita bicara untuk tour ya, untuk leisure, untuk tourism. Itu teman saya ada bergerak di bidang tour, mau sewa pesawat. Sekarang ada beberapa maskapai kosong dan mau nyewakan pesawat. Jadi Pak Ilham juga teman-teman yang mau sewa pesawat kasih tahu saya tuh. Saya ada teman yang punya maskapai, dia bisa sewakan pesawat baru loh, bukan pesawat yang lama ya. Jadi itu seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan juga untuk marketing, apa yang bisa kita lakukan sekarang? Yang bisa kita lakukan ya, kalau saya sendiri sih baca-baca ya Pak Arta Dinata, saya lihat kesuksesan Citra Ciputra ya, saya juga belajar dari situ. Tentunya kita ada digital advertising. Digital advertising kita bisa masuk rumah 123, kita masuk banyaklah rumah.com dan sebagainya. Dan juga kita harus seminar online, maupun juga kita siapkan virtual reality. Tetapi orang biasanya juga akan datang kalau yang mereka customer yang middle to high ya, yang high end mereka pasti akan datang juga untuk melihat, untuk tahu suasananya. Karena properti itu agak complicated, kompleks dalam buying decision itu kompleks. Nah itu yang mesti kita perhatikan. Kemudian dari sisi proyek, sekarang karena customer maunya yang pasti-pasti aja. Kalau kita jual inden tuh kelihatannya nggak mudah. Apalagi kalau promise delivery-nya lama. Bisa-bisa yang namanya end user ataupun juga investor mereka nggak tertarik. Takut di tengah jalan tidak dibangun. Walaupun itu perumahan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Tentunya kita bisa kerjasama dengan kontraktor supaya mereka tetap bangun dalam kondisi seperti sekarang. Dan pasti mereka cash flow-nya juga berat. Ya kita kerjasama. Kalau perlu ya kita pakai strategi, kita gantilah dengan unit-unit kita yang bagus, ya, ganti unit yang bagus. Ya kayak misalnya kontraktor saya yang di Manado, dia kan bangunnya cukup besar karena kita penjualan termasuk sangat besar lah untuk kita punya portofolio di Manado. Jadi mereka saya kasih aja apartemen di Gallery West dari separuh mereka punya pembayaran. Nah kalau kontraktor besar biasanya bisa daripada nggak ada kerjaan, daripada slow down kan. Nah itu yang mesti kita pikirkan. Terus dari sisi keuangan, finance ya. Puji Tuhan kita sih udah beberapa bank sudah kita berhasil restrukturisasi ya. Jadi kita hanya bayar bunganya saja, pokoknya bisa kita tunda sampai tahun depan. Nah memang bank biasanya melihat perusahaan tersebut, apakah track record-nya baik atau tidak. Kalau track record-nya kita memang bagus, saya pikir dalam kondisi sekarang bank juga akan menolong kita. Dan dia juga melihat proyek-proyek juga. Kalau proyeknya sudah kelamaan, bank juga akan dia hesitate lah untuk melakukan restrukturisasi. Jadi as long as proyek kita bagus, cash flow-nya
cash flow projection-nya positif, saya pikir bank akan terus akan tolong kita ya, dan dia akan support kita. Itu dari sisi finance dan sisi project. Jadi kita perhatikan sampai kapan nih pandemi ini berakhir, kita juga nggak bisa pastikan. Tetapi kalau kita tidak mulai dari sekarang, kita tidak mulai usaha, kita tunggu sampai selesai baru kita melakukan aktivitas pemasaran, pembangunan, itu juga saya pikir terlambat. Sehingga kita mesti tetap positif dan ya jaga nama baik lah pada saat kondisi seperti sekarang. Apa yang bisa kita lakukan, kita harus delivery sesuai dengan apa yang customer sudah mendapat janji dari kita. Dan saya lihat tuh kalau Sumarekon luar biasa jadinya ya, jadi customer percaya. Jadi penjualannya tuh juga luar biasa ya. Nah, tentunya segala sesuatu yang sudah kita bangun harus kita tingkatkan lagi, dan kita mesti tetap positif ke depannya. Karena kita lihat dari beberapa negara, terutama di China, itu propertinya juga sudah mulai oke, sudah mulai bangkit, kecuali yang hotel ya. Yang hotel juga saya pikir kita mesti banyak berhati-hati. Terus yang kedua, proyek-proyek yang tidak menghasilkan, ya udahlah itu aja lah, dijual aja proyek-proyek tersebut. Jadi kita coba yang paling penting saat ini kita bisa sustain cash flow, kita bisa positif sampai dengan akhir tahun, supaya kita semua juga bisa melewati masa-masa yang tidak mudah ini ya. Tetap semangat teman-teman, salam sukses untuk semuanya. Terima kasih. Thank you Pak Thomas, luar biasa. Saya ingin langsung ke Pak Pamuji ya. Tadi cerita hotel yang paling terpuruk. Pak Pamuji Slamet ini beliau Chief Representative Accor Asia Pasifik. Silakan Pak Pamuji. Pak Pamuji. Pak Pamuji kayaknya audionya belum di-unmute, Pak. Monggo, udah Pak. Selamat pagi semua. Terima kasih Pak Ilham. Saya mau koreksi sedikit nih. Yang pertama, bahwa saya sebetulnya adalah bagian dari Accor Asia Pasifik yang kalau di Indonesia diketahui sebagai Accor biasanya begitu. Dan saya saat ini adalah direktur untuk pengembangan sebetulnya. Baik, saya akan langsung saja. Pertama adalah mengenai introduction sini. Jadi Accor, untuk yang belum kenal sebelumnya gitu, kita pusatnya di Paris. Kita di Indonesia sudah lama sekali, mungkin sekitar 20 tahunan lebih begitu. Jadi bukan yang baru. Dan di Indonesia kita Accor ini adalah pengelola, operator, bukan pemilik. Jadi kami yang memiliki brandnya, tapi lalu kemudian yang memiliki propertinya itu sesungguhnya ada mungkin sebagian dari bapak-bapak di sini, seperti yang bapak yang di RKR, lalu Pak Arta, Ciputra, dan lain-lain. Gitu. Jadi di Indonesia kami adalah pengelola. Saat ini kita di Indonesia sudah ada sekitar 130 hotel across the archipelago, dari Sabang sampai Merauke ada sekitar 11 brand, mulai dari yang kelas ekonomi di Ibis sampai yang luxury seperti misalnya yang dimiliki oleh klubnya Ciputra, yaitu Raffles Jakarta. Lalu kemudian situasinya bagaimana pada saat ini? Right. Ya, seperti mungkin bapak-bapak sudah ketahui, kalau kita lihat ke belakang itu, kalau ada apa saja yang terjadi di eksternal faktor di luar yang menyangkut makro begitu ya, ini kemungkinan besar hotel adalah salah satu yang paling dahulu terkena. Properti yang lain atau real estate ini agak sedikit lebih berbeda gitu ya, dalam beberapa hal sangat-sangat sensitif terhadap isu-isu yang terjadi di makro, apakah itu ekonomi, politik, bisnis, bencana alam begitu ya. Kita biasanya yang pertama kali ini. Jadi kalau ditanya gimana, ya iya gitu ya, terasa banget gitu ya. Terus gimana rasanya? Iya, saya ada 30 tahun lebih di situ aja gitu ya. Ya seperti layaknya sesuatu yang turun ya harus naik, yang harus naik ya pastinya harus turun. Seperti jam tangan, kalau dia bergerak ke atas pasti dia bergerak ke bawah juga.
Seperti manusia ada mata kiri, ada mata kanan, tangan kiri, tangan kanan. Kalau dua-duanya kanan nanti susah kalau mau ke belakang. Jadi ini adalah sesuatu yang sifatnya siklus dan harus ditanggapi sebagai sesuatu yang positif lebih dibandingin dengan negatif, dan tentunya harapan kita di sini adalah bahwa dari sini kita bisa banyak belajar sebetulnya, dan bukan sesuatu yang gampang untuk membandingkan situasi ini dengan situasi sebelumnya. Berbeda sekali, sangat jauh berbeda begitu. Dan untuk di benchmark boleh saja, tapi lalu kemudian kita harus aware bahwa ada banyak faktor yang membuat di sini keadaannya sekarang berbeda begitu. Nah, di Indonesia kita punya 130-an itu ya, dari Ibis, Novotel, Mercure, Fairmont, Raffles, lalu kemudian Mercure, Novotel, dan lain-lain. 20 itu sudah inaktif sifatnya, tidak lagi beroperasi begitu. 20 ini mungkin kemarin kita rencanakan, kita lihat bahwa ini insya Allah gitu ya, tergantung dari perkembangan nanti, itu sampai akhir bulan Juli, lalu kemudian nanti kita bisa lakukan pembukaan sedikit demi sedikit yang lebih terukur begitu, karena kita juga harus tahu bahwa ini adalah new normal begitu. Dan apakah kita itu nantinya itu akan bisa take off terus begitu, tentunya kita akan juga tergantung dari bagaimana kita gitu ya. Ada tentunya yang tutup, ada yang masih jalan, akan sifatnya berbeda-beda dari satu lokasi ke lokasi lain, dari owner preference tentunya yang juga harus kita jadikan bagian daripada konsideran. Karena ini walaupun bagaimana yang kita kelola ini, kita kan cuma sopir gitu, yang punya propertinya, hotelnya adalah owner. Dalam hal ini ada juga saya yakin member-member dari REIT gitu. Lalu okupansi gimana sih Pak? Ya boleh kita pukul rata lah 30-50% tergantung lokasi gitu ya. Yang dari yang masih buka itu mungkin ya. Nah nanti kita kayak yang positifnya. Ini yang parameter utamanya aja dulu. Okupansi itu ya kurang 30-50 lah ya. Kalau enggak ya mungkin ya harus jadi salah satu yang 20 itu yang harus itu. Lalu kemudian tentunya setelah seizin daripada owner gitu ya. Harus selalu jadi pertimbangan nomor satu di situ. Room rate bagaimana? Room rate ini kan dia turun naik ini kan kayak ekonomi ya kan, yang supply-nya naik gitu ya, demand-nya turun ya, harganya ya berbeda situasinya, demand sedang turun, lalu kita harus lihat realistis gitu ya. Mungkin 15 sampai 25, ada yang sampai 32 ya. Kita pukul rata ya yang turun gitu. GOP bagaimana? Kalau bandingin tahun lalu mungkin ya sekarang tinggal 25 sampai 30% gitu. Ini artinya masih ada upside, ada properti atau hotel-hotel tertentu yang masih bisa jalan begitu ya. Tentunya di sini akan sangat tergantung dari fundamental, terutama yang paling utama sebetulnya adalah bagaimana lokasi-lokasi tersebut hotelnya gitu ya. Kita lihat kalau city tentunya akan lebih better posisinya, city hotel dibandingin dengan resort locations. Karena resort location akan sangat terpengaruh dari semua yang berhubungan dengan COVID, termasuk dengan protokol dan travel warnings and everything ya. Karena local market itu lebih cenderung untuk di city atau di daerah di lokalnya sendiri daripada melakukan perjalanan. Gitu. Kalau di Accor ada banyak brand gitu ya, dari yang paling bawah gitu, yang kelas ekonomi gitu ya, Ibis, Style, Baja, lalu ke yang paling atas, Fairmont, Raffles, and Sofitel, and so on and so forth. Yang di tengahnya mid scale, yaitu ada Novotel dan Mercure. Kalau kita lihat satu-satu, mungkin ini kita harus lihat lebih jauh nantinya. Tapi kelihatannya kalau di kita yang mid scale itu jadinya kok kelihatannya lebih baik dibandingin 2 atau 3 kelas yang lain gitu. Seperti contohnya kelas ekonomi yang sebelum COVID pun karena sudah supply sudah begitu banyak dengan budget dan lain-lain, ya situasinya kurang menguntungkan kalau dibandingkan dengan mid scale dan upscale tentunya dari segi. Tapi tentunya kita juga harus melihat bahwa ke depan ini kapasitas juga menurun begitu ya, banyak yang pada tutup gitu. Tapi yang buka pun nggak bisa seluruhnya itu 100% gitu. Protokol harus diterapkan karena ada new norm
Nah, new norm ini nantinya banyak sekali yang menyangkut kapasitas terpengaruhi. Bapak punya 100 kamar, kalau mau buka ya mungkin nggak bisa 100% 100 kamar. Gitu misalnya ya. Karena toh demand-nya belum sampai di situ. Lalu kalau yang situasinya yang belum yang sudah lama sekali ya. Mungkin waktunya untuk ya renovasi deh, karena dulu-dulu kemarin-kemarin nggak ada waktunya gitu. Mau renovasi kan harus ada trade-off, hotelnya harus ditutup sebagian, nggak ada cash flow gitu ya. Kalau sekarang mau nggak mau ya sudah harus di-refresh mungkin gitu. Lalu ada lagi yang, wah masih jauh Pak ini, baru gambar kok gitu ya. Memangnya besok mau buka, ya jalan aja kalau mau konsepsi gitu ya. Mungkin untuk negosiasi dengan kontraktor, mungkin ini ada window opportunity begitu. Ini akan sangat berbeda dari satu owner ke owner lainnya, dari lokasi ke lokasi, dan tergantung dari siklus dari hotelnya itu ada di mana begitu ya. New normal yang paling utama sekali yang harus kita lihat itu adalah yang dulu sebetulnya Pak, itu sudah sering nggak terlalu jadi prioritas. Jadi it's a good thing, positif, it's very positive gitu ya. Supply ini melambat loh, begitu ya. Jadi akan ada survival of the fittest gitu ya. Yang nggak bagus ya nggak akan kepilih, yang bagus akan kepilih, servis bagus, and so on and so forth. Yang penerapannya bagus akan terpilih, yang tidak ya tidak. New normal yang saya bicarakan kalau dulu itu sering diabaikan apa? Safety, security, hygiene, sanitation. Ini akan jadi sesuatu yang penting untuk pelanggan nantinya ya, yang menyangkut terutama safety, hygiene, sanitation itu ya. Mungkin bisa lebih sedikit diluangkan waktunya untuk melihat FF&E gitu ya, OSI, operating supply, yang kemudian bisa diarahkan ke arah situ. Mudah-mudahan bermanfaat Pak Ilham, mohon maaf kalau ada kurang. Oke, waktunya mohon maaf juga terbatas nih Pak Pamuji. Nggak apa-apa Pak, kalau ada yang lain pertanyaan bisa di WA aja Pak, saya udah di tempat lain. Oke, makasih Pak Pamuji. Semoga bermanfaat. Ya. Oke, saya lanjut ke Pak Yudi Raharja, CEO Arcadia Group. Pak Yudi, monggo bisa cerita Pak, barangkali terkait produknya Office Tower ya, terus kemudian ada komersial area juga, Arcadia, terus yang lain-lain barangkali bisa cerita, dan yang paling pokok juga perlu kita dengar juga opportunity ya, ke depan ini kira-kira apa yang mungkin bisa kita join atau lain-lain. Monggo Pak Yudi Raharja. Makasih Pak Ilham. Tadinya saya ditelepon saya ketawa gitu ya. Mau dengar apa sih dari perusahaan kecil kayak gini gitu kan? Sama lah Pak. Saya masih harus belajar gitu kan ya. Jadi mungkin yang belum kenal Arcadia, kita emang cuma punya 2 proyek. Satu kompleks apartemen, ada 6 tower, tapi itu lebih low rise sih, 6-7 lantai seperti itu di daerah Kemang Timur. Lalu kita punya dulu yang namanya Perkantoran Hijau Arcadia, yang sekarang kita rubah namanya jadi Arcadia Green Park gitu ya. Jadi sebenarnya sejak 5 tahun yang lalu dengan kondisi pasar yang ada, kita tuh sudah rubah gitu melakukan redevelopment ya. Di mana satu tower office yang kecil kita rubah menjadi retail yang kita kasih nama The Entrance. Lalu juga kita saat bersama kita konsepkan untuk bahwa kompleks itu nantinya menjadi ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 9 building rencananya kompleks itu. Nah, jadi kita juga seperti Pak Arta bilang juga terus terang kemarin itu kita lakukan pinjaman uang yang cukup besar ke bank, dan kemarin kita baru bangun lagi 2 tower, yaitu retailnya dan juga office tower satu lagi yang baru selesai Desember kemarin. Jadi terus terang lagi berat juga kalau ngomongin kondisi perusahaan gitu ya, karena kita melakukan pinjaman yang cukup besar dan tapi alhamdulillah kita sudah berhasil melakukan reorganisasi dengan bank kita. Karena selama ini kita hubungannya baik juga, dan berapa kali kita pernah melakukan percepatan pembayaran gitu ya, pelunasan bank. Jadinya sekarang pun kita dapat relaksasi yang cukup baik, walaupun tetap seperti Pak Arta bilang bahwa ya bank hanya memberikan bantuan dalam arti relaksasi pokok,
bunga tetap kita harus bayarkan, lalu juga intinya hanya diberi waktu juga 1 tahun. Tapi ya lumayan lah itu ya. Nah, itu kalau bicara kondisi perusahaan. Terus terang kalau kita sendiri melihatnya COVID ini mungkin tidak akan pernah hilang, gitu. Kita ngambil terburuknya gitu. Nah, kalau saya akan fokus kepada strategi yang di Arcadia Green Park sendiri. Udah sejak 5 tahun yang lalu kita emang fokus kepada perusahaan asing, di mana sampai saat ini 80% itu tenan kita adalah perusahaan asing. Dan untuk tower yang lama, jadi kita ada 5 tower office yang lama, itu occupancy kita sekitar 89-90%. Gitu ya. Nah, untuk yang office yang baru, sampai sebelum COVID tuh kita sudah ada 20% lah. Tentunya. Yang sekarang juga masih berapa lagi fitting out. Terus terang, dengan COVID ini, kita sudah prepare gitu ya, juga coba preparing ke depannya. Karena kalau kami berkeyakinan, walaupun ada vaksin, COVID ini tidak bisa hilang. Jadi emang new normal ini bukan new normal untuk jangka waktu sebentar, tapi kita harus bicara kepada jangka yang lebih panjang lagi gitu ya. Apalagi dengan 80% tenan kita saat ini adalah perusahaan asing yang sangat concern terhadap yang namanya safety, clean, kesehatan itu segala macam ya. Dan dari awal COVID itu masuk, kita sendiri sudah melakukan protokol jadi mungkin kalau yang lain bicara makro, saya agak bicara lebih mikro dikit ya Pak Ilham ya. Monggo Pak. Jadi kita udah melakukan protokol kesehatan gitu ya, yang dimana kita udah melarang tamu tenan-tenan, sepakatan kita dengan tenan-tenan untuk masuk ke dalam building, ya, untuk mengurangi potensi gitu segala macam. Dan memang kita sudah menyiapkan juga untuk menghilangkan jadi di customer service itu dibuang. Jadi emang semuanya nanti kita akan mencoba memanfaatkan teknologi. Saat ini sendiri kita punya satu kartu itu menjadi akses untuk masuk parking, kemudian juga sampai masuk building, dan juga melakukan pembayaran di retailnya kita, gitu ya. Jadi seperti kartu member, tapi berfungsi juga sebagai pembayaran semuanya, gitu ya. Banyak juga mungkin yang udah juga lakukan, gitu ya. Sebenarnya kita juga itu menjadi satu bisa diinjek juga ke karyawan. Nah, kedepannya tuh kita pengen bahwa kartu itu juga bisa memonitor posisi karyawan. Nah, sehingga dengan kalau kita bicara efek penularan, pastinya ini menjadi sesuatu yang penting untuk bisa men-trace, gitu ya. Jadi saat ini juga kita lagi bicara dengan para tenan untuk merubah jam masuk mereka. Ya, jadi tadinya kita sudah bagi 2. Jadi ada yang masuk jam 7, ada yang masuk jam 8. Mungkin kita akan break lagi gitu ya. Ada yang masuk jam 7, jam 8, jam 9. Karena apapun juga seperti kapasitas lift itu pastinya nggak bisa nggak bisa dimasukin. Kalau dulu kan orang jejel-jejelan gitu di dalam lift. Sekarang kan udah nggak bisa dengan protokol kesehatan yang baru gitu ya. Nah, yang kebetulan juga yang jadi saya lupa ceritakan juga bahwa kita sekarang lagi mencoba memanfaatkan teknologi infrared. Ya, jadi pengukur suhu badan segala macam itu tidak dengan menggunakan tenaga security, tetapi kita pakai teknologi infrared. Bahkan itu arahnya kita ke arah recognition face gitu ya, sehingga nantinya itu kalau COVID-nya meredak pun teknologi itu tidak menjadi satu percuma. Kuncinya kita melakukan perubahan yang terukur. Jadi pelan-pelan nih untuk persiapan dengan new normal kita udah mulai prepare dari bulan yang lalu persiapannya. Nah, satu lagi Pak Ilham yang kebetulan saya sangat ngikutin di YouTube tentang dokter-dokter di luar juga bicara ya. Dari data di Indonesia, makanya kenapa pejabat di Indonesia itu kan pernah bicara juga bahwa menganggap remeh seperti COVID ini. Ya. Karena ternyata COVID ini kuncinya adalah di vitamin D, yaitu penetrasi vitamin D di darah gitu ya. Jadi semakin tinggi vitamin D-nya, jadi ke data di Indonesia,
orang yang vitamin D-nya di bawah 10 mg per milimeter, itu 99% meninggal. Jadi 99% yang vitamin D-nya rendah itu meninggal. Yang antara 10 sampai 20 mg per milimeter, itu 88% yang meninggal. Sementara yang 20 mg per milimeter, hanya 4% yang meninggal. Itu data di Indonesia. Ya, sebenarnya lucu, negara kita negara modern tropik, tapi rata-rata banyak kali orang Indonesia itu ternyata di efisiensi vitamin D. Nah ini yang kita juga manfaatkan. Jadi kebetulan kita emang konsepnya adalah konsep green area, banyak sekali mungkin yang udah berkunjung, kita banyak sekali area-area terbuka. Itu kita mulai emang sudah menyusun ruang-ruang berkantor outdoor. Dan kita mengajak emang tenan-tenan untuk lebih lama. Jadi mereka tuh menyewa office kita itu bukan menyewa ruang office. Yang kita sewain adalah kompleks dengan fasilitasnya. Ya, selama ini kan ada kolam renang, ada lapangan tenisnya, segala macam dari itu. 2 menit lagi Pak Yudi, mohon maaf. Ya, retailnya sendiri ya, sekarang ini kan juga kalau mau dibilang banyakkan F&B. Kita mencoba sebenarnya meniru teknologinya kayak Gojek gitu ya. Bagaimana karyawan tenan kita bisa memesan secara online. Jadi bagaimana karena kalau enggak dengan protokol yang baru di mana misalnya kayak resto segala macam hanya boleh menampung 50, apakah kita akan menurunkan harga sewa jadi 50%? Nah, itu kan jadi ini. Belum juga di office. Office juga dengan kapasitasnya akan berkurang, apakah mereka akan memperluas area sewanya? Ya, itu juga kita lagi bicara tenan, atau sebagian work from home. Nah, ini yang kita masih terus ya, lagi proses learning lah kita bilangnya gitu ya. Jadi, saya mungkin akan, tadi makanya cuma sharing lebih banyak ke arah detailnya, apa yang kita lakukan, tapi ya itu perubahan terukur, teknologi, kita memanfaatkan online, data yang ada, kemudian ya potensi strength kita yang emang sudah ada, kita coba perkuat itu aja sih paling nggak yang bisa saya sharing. Oke, terima kasih Pak Yudi. Ya. Baik, karena waktunya terbatas supaya efektif dan saya yakin Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian juga masih ada meeting lain. Ada narasumber terakhir sebelum kita ke tanya jawab. Beliau adalah Pak Ali Kusno Kusin ya. Beliau ini CEO dan owner dari Alam Raya Group ya. Proyeknya di bandara, sekitar bandara. Nah, beliau sekarang lagi ada di San Francisco. Kita juga pengen dengar perspektif eksternal ya dari luar barangkali terkait dengan ke depan, bisnis, dan lain-lain. Silakan Pak Ali Kusno. Terima kasih Pak Ilham, salam sejahtera untuk semua teman-teman. Ya, dari tadi saya dengar luar biasa dari teman-teman memberikan insight apa yang terjadi. Nah, mungkin kali ini saya kebetulan memang di San Francisco, di sini sudah malam. Kebetulan berlaku jam malam, jadi pas. Mungkin di sini saya akan bicara dua hal, yaitu terakhir banyak orang bertanya-tanya, Pak Ali, kira-kira gimana COVID ini perubahannya terhadap properti gimana? Oke, jadi di sini mungkin saya akan sharing aja menurut pandangan saya. Sesudah COVID ini bagaimana, ya kan? Dan apa yang harus kita lakukan dan apa yang jangan kita lakukan. Mungkin itu juga sama pentingnya dengan apa yang harus kita lakukan. Jadi memang kalau proyek saya sih memang sejak 3 tahun yang lalu saya sudah berubah bisnis model dari bangun jual. Sekarang lebih banyak saya bangun disewain. Nah, karena saya tidak membangun high rise untuk disewain, makanya saya harus mencari produk-produk yang inovatif, ya, yang sesuai dengan lokasi yang saya miliki. Nah, ternyata memang dalam 3 tahun ini ya untung bahwa saya ada merubah sehingga sekarang dengan kondisi makro yang begini ya kan kena COVID lagi. Jadi dari recurring income ini kita masih bisa menutupin ya cash flow. Ya itu yang paling penting karena properti kita semua tahu adalah business cash flow. Jadi yang pertama cash flow
harus dijaga baik-baik. Itu yang saya lakukan selama 3 tahun. Kedua memang efisiensi. Ya. Jadi efisiensi itu sangat-sangat kelihatan bahwa sekarang ini butuh sekali. Ya, dulu waktu good times mungkin kita nggak begitu peduli tentang cost, tapi sekarang baru kita sadar bahwa cost itu harus dikontrol dengan baik sekali, ya kan? Nah, makanya saya juga sudah lakukan efisiensi sejak 3 tahun yang lalu. Jadi apa yang saya lakukan sebenarnya simple, yaitu memakai teknologi ya untuk menekan efisiensi. Memang ya dengan memakai teknologi yang terbaik pada saat ini yang tersedia itu investasi di awalnya memang agak mahal ya. Tetapi kenyataannya kita bisa save cost-nya banyak sekali, bisa save human resources atau labor-nya secara quantity juga banyak ya, sehingga sebenarnya tidak perlu ada layoff atau apa. Jadi kita hanya moving around dari departemen yang tidak menghasilkan kepada departemen yang menghasilkan. Itu yang saya lakukan 3 tahun yang terakhir. Nah, kita masuk kepada apa yang harus kita lakukan sejak ada COVID ini. Nah, kalau kita mau jujur, saya rasa semua orang properti tahu ya bahwa sebenarnya properti itu udah susah sebelum COVID. Ya, 3 tahun sebelumnya aja properti sudah kena imbasnya. Ya. Tapi dengan COVID ini, ya kan, sebenarnya lebih luar biasa lagi, ya, sehingga mungkin saya tidak akan bicara soal medium term aja kita jangan bicara lah. Lebih baik kita bicara apa yang harus kita lakukan sekarang dan apa yang harus kita lakukan short term. Gitu. Jadi terakhir memang saya mendiskusi dengan beberapa teman yang dari MIT atau Harvard. Sebenarnya apa yang kita harus lakukan sekarang ini adalah bagaimana kita memanage perusahaan kita melewati masa COVID ini. Ya, melewati, jangan kita hanya respon aja, tapi memanage. Nah, bagaimana cara memanage-nya? Yaitu pertama bahwa yang paling penting adalah kita harus berani diskusi mengenai cash flow dengan skenario bagaimana. Karena sekarang kita nggak tahu ya, uncertainty itu sangat tinggi. COVID ini bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa setahun, bisa 2 tahun. Jadi memang kita harus membuat suatu skenario. Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begini, ya kan? Cash flow. Kedua juga kita harus tahu apa resources kita saat ini. Efisiensi apa yang harus kita lakukan. Bagaimana yang paling penting adalah melewati masa ini dulu lah. Ya, jangan bilang new norm dulu. Kalau menurut saya, apa yang saya lakukan, saya nggak melihat new norm dulu, tapi bagaimana memanage melewati masa COVID. Nah, jadi baru untuk setelah kita lebih punya certainty bahwa COVID ini akan bagaimana, baru kita mungkin memasukin short term, yaitu recovery dulu. Bukan strategi untuk maju ke depan atau gimana. Karena jangan lupa bahwa recovery itu juga perlu waktu. Paling enggak recovery itu setahun. Ya. Menurut saya. Nah, recovery itu mungkin kita bisa plus strategi kita ke depan. Masuk, Pak. Maaf. Lanjut, Pak Ali.
Ya, jadi short term itu mungkin kita recovery plan kita, ya kan. Sebentar saya masuk lagi. Ya, recovery itu saja dulu. Mungkin kita jangan ngomong soal new norm. Nah, oke. Sekarang baru apa yang jangan kita lakukan? Menurut saya bahwa sebenarnya nggak ada orang yang punya pengalaman, Pak, menghadapi COVID ini. Tidak ada satupun orang yang berpengalaman karena ini terjadi 100 tahun yang lalu. Ya kan? Dan waktu itu kondisinya sangat berbeda dengan sekarang. Memang kita tahu banyak dari perusahaan-perusahaan konsultan yang canggih menyatakan industri ini begini, industri begini, akan new norm begini, ini bagaimana. Tetapi jangan lupa juga dari hasil research ya Harvard untuk merubah culture, ya, baik itu culture perusahaan ataupun culture perorangan, itu butuhnya 8 tahun, Mbak, ya, untuk merubah culture. Nah, dengan new norm ini, itu sama dengan merubah culture. Pertama, apakah betul kita bisa untuk masuk ke new norm ini? Atau mungkin juga begitu COVID ini selesai, ya kan, ini orang lupa lagi, Pak. Ya kan? Karena orang Indonesia ini memang trennya itu lupa sesudah sekian waktu, kan gitu. Nah, tapi yang pasti perubahan itu pasti, Pak, ya kan. Nah, apa yang akan berubah kita belum tahu. Kalau saya sebaiknya nggak usah berkah, kita melihat ke depan bahwa yang penting perubahan pasti terjadi, dan apa yang terjadi COVID ini mempercepat perubahan. Tapi saya hati-hati, jangan mengambil suatu tindakan yang sangat drastis. Bahwa kita harus go online semua segala macam. Enggak, hati-hati. Karena apa? Baik di Amerika aja hari ini, bisnis online itu hanya 15%, Pak. Ya kan? 85% masih bricks and mortar. Ya kan? Tapi kita nggak bisa pungkirin juga, memang perubahan di online ini sangat cepat. Kemajuannya itu, trennya itu lebih cepat dari mortal and bridge. Jadi apa yang jangan dilakukan adalah merubah bisnis plan, jangan dulu, Pak. Lebih baik kita tunggu sesudah recovery, baru kita melihat sebenarnya apa yang terjadi. Ya kan, apalagi invest banyak-banyak ke online, hati-hati, ya kan. Bisa juga sangat berhasil, bisa juga very costly gitu. Jadi itu aja kira-kira. Pak Ali. Terima kasih Pak Ali dari San Francisco, luar biasa. Ini kayaknya poin kesimpulannya sudah jelas ya. Ini waktunya terbatas Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, karena saya yakin juga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian masih ada agenda. Cuman saya ingin tajamkan kepada seluruh narasumber satu kali saja ya, supaya semua menjawab beberapa pertanyaan ini. Dari dari chat ini beberapa pertanyaan, mohon narasumber bisa jawab langsung via chat. Tapi secara verbal saya ingin setiap narasumber bisa share juga. Poin utama kita ini sebetulnya bagaimana strategi cash flow ya. Betul tadi Pak Ali katakan, apa yang mau dibidik ya pada hari ini ya. Baik dari internal itu apa yang mau dibidik supaya cash flow-nya tetap positif atau tetap jalan. Itu satu, dan kedua, harapan untuk ke pemerintah, perbankan dan lain-lain, apa poin utamanya? Apakah masalah memperpanjang kredit atau dan lain-lain itu mungkin bisa disampaikan supaya kita punya satu bahasa ya ketika harapan itu disampaikan. Dan di sini juga ada Pak Harigani dari Ray ya, mungkin nanti kita juga bisa direct ke Ray bahwa kondisinya dan harapannya sama gitu.
Saya kira itu, saya ingin satu-satu narasumber menjawab itu dan bisa share masing-masing waktunya 2 menit ya, karena kita sudah jam 11 kurang 15 menit. Saya mulai dari Pak Adrianto. Monggo Pak Adrianto. Terima kasih Pak. Ya. Yang pertama tadi saya ingin jawab sebentar, itu ada Pak Heri Sosiawan menanyakan apa namanya yang dibidik end user atau investor. Ya, monggo Pak. Ya, sebetulnya profil pembeli kita itu ada shifting sejak tahun 2015 dari investor ke end user. Jadi di Summarecon sendiri yang dulunya investor bisa mencapai sekitar 20-25% sampai 30%, sekarang investor tinggal 5%. Dan semuanya ada end user. Dan profil end user ini sangat beda sekali dengan investor. Dan bagi Summarecon end user, kami lebih milih membidik end user secara benar karena kami punya satu township yang memang harus dihuni. Kalau dibeli oleh investor itu township-nya sepi karena dia hanya nggak ditinggali. Jadi kita memang fokus bidik end user. Kemudian satu hal tadi yang dari Pak Ilham mengenai how to manage cash flow. Ya, saya setuju sekali bahwa sekarang ini uncertainty tinggi. Kita tidak bisa berpikir jangka pendek. Bahkan jangka pendek pun susah. Kita mesti benar-benar harus menyermati perubahan yang terjadi setiap saat. Sehingga bagaimana kita memanage cash flow, ya kita membuat beberapa skenario. Yang skenario itu yang akan kita prepare untuk managing cash flow itu sendiri. Karena dengan kita punya banyak skenario, paling nggak 3-4 skenario, kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan ketika kondisi COVID ini perubahannya sangat cepat. Dan kita harus istilah saya respon di dalamnya ada adaptasi, ada how to manage, ada bagaimana kita melihat peluang. Ada diversifikasi bisnis nggak Pak? Kami justru sejak awal kalau Summarecon memang konsepnya selalu fokus kepada properti saja. Oke. Ya, jadi kami fokus dari awal memang konsep tim kami begitu, sehingga kefokusan kami ini juga kita manage dengan benar, terutama tadi cash flow. Saya setuju sekali dengan Pak Ali Kusno bahwa cash flow sekarang menjadi sesuatu yang sangat penting yang harus kita manage benar-benar dan kita siapkan beberapa skenario untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat. Itu Pak. Oke, dari saya. thank you Pak Ardianto. Saya lanjut ke Pak Arta. Monggo Pak Arta. Pak Ilham, saya izin ya, saya ada meeting lagi. Monggo Pak Ardianto. Monggo, ya. monggo. Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ardianto. Kembali. Ya, baik. Pak Arta, bisa dengar suara saya? Saya lanjut ke Pak Thomas. Pak Arta kayaknya belum dengar. Monggo Pak Thomas. Saya jawab pertanyaan yang di sini ya. Ya. Pak Bagus tanya, ada nggak permintaan rent relief dari tenan di gedung-gedung kantor yang Bapak pegang karena pandemi COVID-19 dan gimana menyikapinya? Nah, ini kalau tenan-tenan retail ada. Tentunya mereka juga kesulitan untuk mendapatkan customer kan. Nah, mereka berharap untuk bisa mendapatkan customer dari order-order via online. Nah, kita mesti dukung mereka supaya order-order via online-nya tetap berhasil. Nah, dengan ada penurunan penjualan, mereka ada PSBB, kalau customer retail ya kita kasihkan penangguhan pembayaran, Pak. Bisa kita kasihkan diskon juga untuk rental, ya, diskon rentalnya bisa kita kasih diskon 25% sampai dengan 50%, tapi mungkin hanya 2 bulan. Setelah itu, mereka dan juga penangguhan pembayaran juga. Nanti setelah 2 bulan kemudian, bulan Agustus mereka sudah bayar penuh dan bayar apa yang mereka tidak bayar untuk rentalnya. Jadi mereka hanya bayar service charge. Ada yang sampai parah begitu. Tapi sebagian besar kita hanya tangguhkan pembayaran 50%. Mereka akan bayar kembali. Nah, terus kalau how to manage cash flow, untuk sekarang tentunya tim kita nggak bisa gede-gede nih, mesti downsizing. Dan kondisi sekarang mesti ya kalau nggak mau, ya kan? Bukan berarti kita harus tambah orang, justru orangnya bekerjanya harus lebih giat gitu loh. Nah, sekarang selain itu, kita harus rubah semua biaya-biaya fix menjadi variabel. Jadi bukannya kita tambah orang atau gaji ditingkatkan walaupun orangnya sudah berkurang, tetapi kita misalnya kalau untuk tim sales, perbesar closing fee, perbesar komisinya. Jadi untuk gaji nggak bisa tinggi-tinggi, nggak bisa di atas pasaran, bahkan mungkin pas-pasan aja, tapi variabelnya perbesar.
Nah kemudian untuk proyek tentunya kalau kita nggak bangun juga orang nggak percaya sama kita kan. Nah kita mesti bangun. Nah untuk bangun juga perlu biaya, tapi kalau cash in kita nggak ada, customer kita juga bayarnya terbatuk-batuk, apa yang bisa kita lakukan adalah kita negosiasi kerjasama dengan kontraktor kita. Kalau misalnya dia nggak bisa beli material tertentu, ya mau nggak mau ya kita beliin dulu misalnya untuk keramik dalam jumlah besar supaya harganya bisa lebih rendah. Nah selain itu kita juga minta dia untuk membantu kita juga untuk mengambil unit yang memang bagus gitu. Nah untuk saat ini how to manage cash flow mau nggak mau kalau orang minta diskon sampai dengan 20% pun mereka bayar cash. Kasih ya? Kasih. Ya mungkin di dalam bentuk unit dikasih, kita kasihkan mereka furniture, full furnish, AC, elektronik dan sebagainya. Karena yang paling penting kita sekarang bisa bernafas dulu sampai dengan tahun depan. Kalau enggak, ya masalah buat kita. Jadi saya pikir kalau untuk manage cash flow seperti itu ya. Semoga nih badai cepat berlalu, Pak Ilham. Teman-teman. Okay. Thank you Pak Thomas. Saya lanjut ke Pak Yudi. Pertanyaannya sama Pak, monggo. Pertanyaan yang spesifik ke saya inovasi retail. Terus terang itu harusnya ya ditanyakan ke Pak Adrianto ya, lebih tepat gitu ya. Ini karena retail kita kecil lah, lebih spesifiknya juga kepada F&B gitu ya, ada supermarket juga sih sebenarnya sama fasilitas lain lah gitu ya. Tapi intinya yang kita lakukan adalah mendukung tenan kita untuk bisa menjual secara online gitu ya, baik mereka sudah punya pastinya dengan GoFood kerjasama. Kita sendiri lagi menciptakan create untuk kita punya ada 6.000 karyawan tenan di area kita yang kita akan coba linkkan dengan mereka bagaimana pemesan makanannya sehingga kan nantinya akan kebantu untuk pada waktu sudah new normal gitu ya. Jadi ya itu yang saya tadi bilang bahwa penekanan online bukan berarti bahwa kita meng-create yang seperti terlalu drastis, tapi perubahan yang terukur gitu ya. Lalu tadi mengenai pertanyaan mengenai apakah tenan-tenan kita ada yang rilis space-nya, sejauh ini kita tidak ada. Malah sekarang itu kita lagi menawarkan kepada tenan-tenan kita, karena kita punya gedung baru, agar mereka bisa bekerja secara lebih maksimum dengan memperluas space areanya, kan dengan social distance segala macam, yang tadinya mereka agak sedikit efisiensi. Nah, tapi tentunya kita tawarkan dengan harga yang lebih reasonable lah untuk saat ini, karena mereka juga pasti nggak punya budget untuk itu. Ini yang kita juga lagi bicara. Oh, tadi ada pertanyaan ketiga mengenai wait and see, apakah kita harus wait and see? Karena kita sekarang ini kan sudah ongoing jalan, kita nggak bisa wait and see. Ya, pinjaman bank jalan terus tentunya. Jadi ya kita harus doing something. Apalagi corona ini ya mau sampai vaksin ditemukan tidak akan pernah hilang. Jadi ya emang harus ada perubahan menuju yang lebih baik lagi gitu ya. Perubahan itu satu keniscayaan gitu loh. Itu dari saya aja, cuman itu aja Pak Ilham. Oke, thank you Pak Yudi. Saya lanjut ke Pak Arta. Terakhir Pak Arta, monggo. Setelah Pak Arta, Pak Ali terakhir. Silakan Pak Arta. Maaf, tadi saya keluar sebentar karena terputus. Monggo Pak Arta, terkait how manage cash flow. How manage cash flow sama harapan ke depan Pak. Oke, kalau boleh tadi saya juga ada pertanyaan tentang dari Pak Bagus tentang apakah ada tenant office yang meminta rent relief? Monggo Pak. Itu memang ada beberapa, tidak terlalu banyak, tapi cukup nyata ada permintaan seperti itu. Bagaimana sikap kami? Sebetulnya kalau dari segi legal, mestinya kami bisa menolak itu. Ya. Jadi kami untuk yang rent relief kami cenderung untuk menolak. Namun kami biasanya bisa menawarkan pengurangan service charge, karena in reality memang biaya service charge itu atau biaya pengelolaan itu agak turun, Pak. Jadi case by case kita melihat solusi seperti itu, karena kita juga nggak bisa tutup mata terhadap kesulitan-kesulitan yang dimiliki oleh para nyewa. Demikian, Pak. Oke, Pak Arta, terima kasih. Saya lanjut ke Pak Ali Kusno, barangkali Pak. Saya ingin dengar opportunity Pak terkait cash flow ini, apa yang mungkin bisa dilakukan oleh kita ya di short term plan-nya ini Pak. Monggo Pak. Iya,
Kalau kita bicara cash flow, Pak, itu sebenarnya kalau kita lihat dengan cara simpel, yaitu pemasukan dan pengeluaran, kan. Jadi kalau mau memperbaiki cash flow, ya memperbanyak pemasukan. Ya, atau memperkecil pengeluaran, atau dua-dua sekaligus, kan gitu. Nah, untuk menaikkan penerimaan ya bisa macam-macam, dari penjualan, ya kan, maupun pinjaman. Ya, tapi kalau penjualan pada saat ini mungkin kalau kita mengharapkan dari sana mungkin agak susah, ya. Jadi terpaksa mungkin harus pinjam, ya kan, atau dengan cara-cara lain, ya kan. Tapi kalau bisa dari penjualan itu luar biasa. Jadi itu betul-betul hebat. Walaupun dengan diskon apa, jadi sekarang udah nggak bicara soal untung rugi, adalah soal cash flow. Nah, kedua juga mungkin saya share terhadap teman-teman bahwa kalau kita mau cut expand, misalnya di dalam perhitungan dari departemen, harus cut 20%. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Sebenarnya pengalaman saya, jangan lakukan 20%. 2 kali lipatnya. Jadi cut 40%. Ya, harus cut dalam sekali. Kalau mau lakukan penghematan, lakukanlah sedalam-dalamnya. Nah, pasti nanti ada efeknya. Oh, kalau ini gimana? Ini nanti servisnya kurang bagus, ini kurang ini, itu. Baru ditambah kemudian. Itu lebih baik daripada cutnya pas-pasan. Itu sharing dari saya. Itu aja sih, Pak Ilham. Mungkin dari saya sementara itu aja. Terima kasih Pak Ali Kusno dan seluruh narasumber. Pak Suteja sudah tidak ada, ya, Pak Ardianto. Kita sudah selesai 1 jam lebih, ya, hampir jam 11 siang. Yang pasti ke depan silakan diambil kesimpulannya masing-masing. Saya kira sudah banyak hal yang disampaikan. Tapi yang pasti kita harus sering diskusi, ya, harus sering ngobrol. Karena tanpa itu kita nggak punya informasi, ya, dan hal-hal yang terkait dengan kedepannya bagaimana. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan kita akan buat rutin, ya, buat diskusi webinar ini via Zoom. Nanti silakan Bapak Ibu yang belum masuk ke grup WA Read Forum bisa nanti dimasukkan di chatroom, nomor HP-nya nanti kita gabungkan. Terus kemudian ke depan juga ya mudah-mudahan ada banyak hal yang tambah membaik lah, ya, kondisinya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, ya. Sukses untuk semua. Sehat-sehat terus, ya. Pak Arta, terima kasih. Pak Ali, terima kasih Pak Anies, Pak Yudi, dan lain-lain. Sukses terus, sehat-sehat terus, Pak Alvin, Pak Thomas. Thank you. Thank you. Thank you.